Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana madrasatan ruhiyatan irsyadan lana li'ila'i janibi ruhina ala janibi madina wa irsyadan lana linaili jannatihi wa maghfiratihi wa ridwani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Pimpinan cabang ranting baik Muhammadiyah maupun Aisyah, wabil khusus takmir, jajaran takmir, bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah ya. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan itu semakin hari semakin maju. Dulu waktu ngaji di sini, karena tidak di bulan Ramadan, itu ya nggak maju seperti sekarang ini ya. Dulu jumlahnya banyak sekali ya. Ini semakin hari semakin mendekati hari raya itu semakin maju kan begitu ya. Yang belakang kosong maksudnya. Ya. Jadi ini menarik. Yang kedua, saya perhatikan ini yang hadir ini sangat muda-muda semuanya ya. Ini tidak ngerti yang tua-tua kemana ini kok, yang muda-muda yang hadir ya. Ya. Tapi alhamdulillah ya. Ini saya kira sebagian besar ini sudah sepuh-sepuh, itu ada Mas Rahmat segala itu. Kita ini sudah sepuh-sepuh ya. Nabi memuji orang-orang yang tua itu dengan sabda beliau ya, khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian itu orang yang ya umurnya usianya tua ya dan baik amalnya ya. Di dalam bahasa Arab itu ada dua kata untuk menyebut usia atau umur. Satu sinun ya, sinun itu usia dari segi kuantitas ya. Kam sinuka, berapa usia Anda, ini terkait dengan jumlah tahun. Saya baru mau 70 ya. Jadi baru mau 70. Tadi ada bapak yang hampir 81 atau 80 tadi ya, ya. Nah itu sinun. Tapi umur ya, umrun ain mimro itu dipakai untuk usia yang bukan kuantitas, tapi apa yang dilakukan sehingga akan tetap diingat orang walaupun dalam konteks sinunnya sudah habis, walaupun sudah meninggal. Nah, dan umrun itu terkait dengan apa yang dilakukan manusia yang ditinggalkan sebagai legasi ya, legasinya itu ya. Ada kalanya umur itu terkait dengan perbuatan-perbuatan warisan-warisan yang ditinggalkan yang tidak baik. Fir'aun itu sampai sekarang masih hidup dalam konteks umur, tapi untuk konteks yang tidak baik ya. Sementara Nabi Muhammad, para nabi dan sebagainya itu sampai sekarang juga disebut-sebut ya,
itu berarti dari segi umur masih tetap hidup dan tentu dalam konteks yang baik. Karena itu Nabi tadi itu mengatakan khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Ya. Karena umur juga bisa kemudian tidak hasuna amaluhunya. Ya. Tapi tapi kemudian jelek. Nah, karena itu sekali lagi ya, mari kita tinggalkan kebaikan-kebaikan ya. Dengan kebaikan-kebaikan itu ya akan memberikan kita kebaikan-kebaikan di akhirat dengan panjang ya. Jadi seperti itu. Anak Adam itu kalau sudah wafat itu terputus amalnya, kecuali 3 hal itu ya. Kita sama-sama tahu ya. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin itu. 1 shadaqatin jariyatin. Ya, yang kedua au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan ya, diambil manfaatnya ya. Yang berikutnya adalah keturunan-keturunan yang selalu mendoakan kita. Nah, tentu harus juga kita maknai yang lebih luas ya, walad yang yada'un, yang mendoakan itu, wawaladin yada'ulah itu hemat saya bisa dalam konteks luas, karena konteksnya bukan sekedar walad, bukan sekedar anak, tapi yang yada'ulah, yang mendoakan ya. Para guru punya murid-murid ya, dosen punya mahasiswa ya. Maka ketika kemudian murid-murid kita, mahasiswa-mahasiswa kita itu ya menyapa kita ya, kemudian mendoakan kita, maka ini juga bagian dari itu. Tentu juga berkaitan juga dengan au ilmin yuntafa'u bih tadi itu ya, atau ilmu yang kemudian dimanfaatkan tadi, dimanfaatkan oleh murid-murid kita, oleh mahasiswa kita ya. Ada ilmu yang hampir setiap waktu itu diamalkan ya. Justru ilmu yang setiap waktu diamalkan itu justru ilmu yang diajarkan pada tingkat-tingkat sekolah, bahkan sekolah dasar, bahkan PAUD ya. Orang guru ngajar baca ya, ngajar baca, wah itu dimanfaatkan oleh muridnya sepanjang hidup ya, panjang hidup. Ngajar ngaji juga begitu ya. Orang ngajar Fatihah, Al-Fatihah, nah, setiap waktu membaca ya surat Al-Fatihah 17 kali satu hari satu malam minimal ya. Jadi yang inilah kemudian juga ilmu tadi. Maka tadi beliau menyebut Pak Yai Bejo Darmo Laksono, kan berarti masih disebut ya. Itu guru kita ya, beliau ya. Jadi sekali lagi yang seperti itu. Nah, ngaji ini ya juga bagian dari Allah memberikan ilmu pada kita ya. Ya. Tidak selalu harus difahami bahwa yang mendengarkan itu mendapatkan ilmu dari Allah melalui yang ceramah. Tidak selalu begitu
Bisa juga sebaliknya, ya, sebaliknya. Ya. Nah, saya kuliah di Jakarta bersama Profesor Tahir Lut di Pasca Sarjana. Salah seorang guru kami itu Pak Quraish Shihab, ya, Profesor Dr. Quraish Shihab. Ya. Beliau mengajarkan studi Al-Quran dan studi hadis. Dua mata kuliah itu diajarkan beliau. Ya. Itu kami para mahasiswa, ya, itu merasa sejuk sekali, ya, mengikuti kuliah dosen-dosen kami, termasuk dan khususnya Profesor Dr. Quraish Shihab itu. Lalu ada di antara teman yang kuliah itu menyampaikan pada beliau, ya, kami yang kuliah ini adalah para dosen. Ya, kami kuliah tahun 88 untuk pasca, ya, S2 dan S3. Ya, tentu kami kuliah ini untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, tambahan ilmu. Tapi juga tidak hanya itu. Kami juga, ya, ingin mendapatkan pengetahuan mengenai cara, mengenai metode. Ya. Kami merasakan kuliah yang diberikan oleh Pak Quraish ini sejuk. Tentu ini terkait dengan, ya, materi mata kuliahnya, yaitu studi Al-Quran, ya, dan kemudian ada studi hadis. Ya. Nah, tapi lebih daripada itu kami percaya ini juga terkait dengan, ya, apa yang dimiliki oleh Pak Quraish. Ya. Kalau boleh kami tahu, katanya, ya, apa sesungguhnya, ya, amal-amal yang menyebabkan kami mendapatkan kesejukan ketika kuliah dengan Pak Quraish ini. Beliau kemudian tersenyum. Enggak ada, kata beliau, ya, enggak ada. Ya, mungkin kalau itu ada, mungkin ibu saya, ya, ibu saya itu suka puasa, ya. Ibu saya itu, ibu kami itu juga mendoakan anak-anaknya, ya. Boleh jadi itu, ya. Dan kalau saya masuk kelas itu, ya, saya merasa kemudian ini juga bagian dari saya untuk mendapatkan ilmu dari Allah. Padahal beliau ngajar, ya, beliau ngajar gitu, ya. Ya, mungkin saudara-saudara tidak, ya, menyadari bahwa saya juga banyak belajar dari saudara-saudara yang hadir di sini. Maka ketika masuk kelas saya lepaskan seluruh beban-beban pikiran saya sebagai seorang yang ditugaskan untuk ngajar, karena saya juga belajar pada kalian. Alhamdulillah kami punya guru seperti itu, ya. Pada waktu itu masih ada Pak Harun Nasution, ada Pak Nurholis Majid, ada Pak Deliar Nur, ya. Allah berikan ilmu pada kami, ya. Dan kami tidak bisa membalas apa-apa, ya.
Saya selalu berusaha kalau ketemu guru-guru saya ya, kok yang di Paskah ya, termasuk di Madrasah Ibtidaiyah, itu kalau ketemu saya cium tangannya ya. Termasuk Pak Harun Nasution, termasuk Pak Quraish Shihab, tapi tidak pernah bisa. Sampai Pak Harun wafat ya, saya tidak pernah bisa. Selalu kemudian beliau tarik sebelum saya bisa mencium tangan beliau. Termasuk Pak Quraish ya, sampai sekarang ya, kalau ketemu saya usahakan itu. Beberapa waktu yang lalu kami mewakili Pak Haidar Nasir untuk hadir di Majelis Istiqlal, Masjid Istiqlal, menyambut Ramadan ingat saya ya. Ada di situ daftar beliau juga termasuk diundang. Kami sangat berharap, tapi beliau rupanya tidak hadir ya. Jadi ini sekali lagi Allah memberikan ilmu pada kita itu melalui guru-guru kita ya, guru-guru kita ya. Ya adalah ilmu yang juga kemudian namanya ilmu laduni ya, min ladun hakimin alim gitu ya. Kalau disebut dengan ilmu laduni, itu ilmu yang langsung diberikan Allah pada manusia tanpa perantara-perantara. Tapi ada kemudian ilmu yang dan pada umumnya itu melalui wasilah ya. Tidak selalu sepenuhnya itu wasilahnya itu guru, bisa juga wasilahnya itu murid ya, murid. Mohon maaf ya, saya punya dulu ya ditemani oleh driver ya, saya juga belajar ya, bagaimana dia kemudian mengendalikan mobil. Dan relatif dari acara-acara yang saya hadiri itu kira-kira hampir 90% itu saya hadir sebelum dimulai. Itu saya perhatikan ya. Ya lihat ke depan dan kemudian dia akan berusaha nyalip yang ada di depan ya. Tentu sekali lagi juga dengan menggunakan strategi, tidak selalu kemudian ya, tapi akhirnya tetap tersalip. Nah itu saya pelajari ya. Dan saya renungkan, bukankah ketika Muhammadiyah itu terutama sekali lagi menggunakan ungkapan di dalam Al-Quran fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan itu, saling berlomba, itu artinya ya kita ini driver ya, driver ya, termasuk kita ngurus Muhammadiyah itu ya, driver ya. Apakah kemudian kita bisa berada di depan ataukah kita selalu ada di belakang ya, di belakang ya. Jadi sekali lagi yang seperti itu. Nah inilah kemudian artinya ada persoalan terkait dengan kedriveran kita itu. Kenapa ada yang kemudian bisa cepat, tapi juga kemudian bisa lambat dan sebagainya ya. Itu sekali lagi saya tadi disupiri dengan baik oleh Pak Edi ya, adiknya Pak Zasmito ya, Zasmito ya. Jadi di situ ya. Nah saya menikmati tadi ya. Nah matur nuwun Pak Edi Edi ya, bersama Ibu tadi ya. Nah Ramadan ini ya, itu para ulama menyimpulkan ini adalah madrasah ruhiyah ya.
sekolah yang bersifat rohani. Nah, kita dididik oleh Allah secara khusus 1 bulan penuh. Sekali lagi kita berada di sekolah, yang sekolah itu memberikan edukasi pada kita untuk penguatan aspek psikis kita, aspek kejiwaan kita, ya, aspek kejiwaan kita. Nah, kalau kemudian jiwa kita kuat itu, ya, maka fisik kita akan mengikuti. Ya, sekali lagi, bukan pandangan Aristoteles, mens sana in corpore sano, bukan al-aqlus salim fil jismi salim. Pada tubuh yang kuat, yang sehat, terdapat jiwa yang kuat, yang sehat. Tapi dibalik, bukan mens sana in corpore sano, tapi mens sano in corpore sana. Kalau salah kan semua nggak tahu, termasuk saya, ya. Nah, ya. Bukan al-aqlus salim fil jismi salim, tapi al-jismus salim fil aqlus salim. Ya, ini yang hadir sepuh-sepuh. Nah, tapi pasti jiwanya kuat, ya, ke sini. Dan itu sebenarnya yang paling menentukan itu awal saja, langkah pertama itu. Jenengan melangkah, entah itu ke garasi mobil atau kemudian ngambil sepeda motor atau jalan di sini, maka langkah yang pertama itulah yang kita lakukan, itulah yang menentukan. Kalau nggak ada langkah pertama, nggak ada langkah kedua, ketiga, keempat, ya. Dan di sini, ya, sehingga ini maknanya sekali lagi Allah berikan bulan Ramadan itu untuk mendidik kita seperti itu. Tentu ada aspek yang bersifat teologis, yang bersifat imani, ya. Kita imani begini, segala yang diperintahkan oleh Allah itu pasti baik. Entah kebaikannya itu segera kita ketahui atau belakangan. Dan segala yang dilarang oleh Allah itu pasti tidak baik. Entah kita tahunya itu cepat ataukah lambat. Ya. Nah, ini kan bagian dari bangunan keyakinan kita. Ya, i'tiqad kita, iman kita, aspek teologi kita, ya, di situ. Ya. Tapi juga ada aspek yang terkait dengan yang kita sebut seperti tema sekarang ini, teleologis. Ada akidah, ada amal, ya, ada perbuatan. Maka puasa ini juga harus mengajarkan kita memperkokoh rohani kita untuk berbuat. Nah, tidak berhenti di kekuatan psikis, kekuatan kejiwaan, tapi kita tidak berbuat. Ya. Selalu saya katakan ngaji di Muhammadiyah itu bukan ngaji titik, ngaji koma. Ya. Ngaji koma. Artinya sesudah ngaji itu ya berusaha untuk mewujudkan amal-amal usaha Muhammadiyah. Ya. Dan Muhammadiyah itu dikenal oleh orang luar itu bukan dari segi pimpinan yang distrukturalnya, bukan, ya. Profesor Dr. Haidar Nasir, ketua umum kita itu, ya, kalau di bandara tidak banyak orang yang tahu, tidak banyak, ya. Padahal beliau Presiden Republik Muhammadiyah.
Oh, presiden ya. 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 Jadi tidak dikenal, ya, tidak dikenal oleh orang luar, ya. Kalau orang yang sama Muhammadiyah, insya Allah tahulah ya, ketemu Pak Haidar Nasir. Tapi juga mungkin juga ada yang nggak tahu, ya, nggak tahu. Tapi coba kalau di bandara itu, ini ada bandara Abdurrahman Wahid ya, Abdurrahman Saleh ya, itu Gus Dur cerita ya. Itu Banser itu saking semangatnya ya ketika Gus Dur ke Malang itu nyampaikan ya ini telah mendarat ya Abdurrahman Saleh di bandara Abdurrahman Wahid itu. Ini Gus Dur yang Gurawan ya. Nah jadi di situ coba kalau di situ ada counter ya, itu miliknya cabang Muhammadiyah Sukun, entah itu ada jual batik atau apa gitu ya. Tulisannya di situ ya ya counternya itu ada tulisan itu cabang Muhammadiyah Sukun. Nah, orang langsung tahu gitu ya, yang tidak Muhammadiyah juga tahu ya. Anak-anak yang kuliah di UMM itu yang Muhammadiyah mungkin hanya ya 15% atau 20% atau bahkan kurang ya. Dulu putranya Pak Hashim Muzadi juga kuliah di situ, psikologi ya. Jadi itu ya, sehingga sekali lagi di situ maka Muhammadiyah itu ngajinya bukan ngaji titik, tapi ngaji koma ya, ngaji koma ya. Yang madahlan lah ya, ngajarkan surat Al-Ma'un itu 3 bulan, surat Al-Asr itu bahkan 8 bulan ya. Jadi di situ ya, kelihatannya kenapa harus 8 bulan, karena kalau mendirikan panti asuhan itu, anak yatim itu sekali dirikan sudah. Tapi untuk wal asri itu, untuk ya mentepati waktu itu, ini kan hampir setiap hari kita harus tepat waktu. Jadi yang di situ, sehingga di sini sekali lagi mohon maaf saya tadi juga siapnya itu sudah agak lama ya. Ini yang jemput kok bolak datang gitu ya. Karena saya berusaha untuk hadir ya, jangan lewat. Ini tadi kelewat kira-kira ada 7 menit ya, 7 menit. Saya perhatikan ketika masuk jalan tadi itu jam 6:04 menit, masih ada 3 menit lagi kira-kira di sini. Nah, sehingga ini sekali lagi ngaji di Muhammadiyah itu tidak ngaji titik. Kalau ngaji titik nggak ada amal-amal usaha itu. Ya. Karena itu silakanlah kita membanggakan mengenai kajian-kajian yang kita lakukan ya, dan relatif kajian-kajian begini ini lebih banyak dihadiri oleh orang Muhammadiyah ya. Memang ada kajian Ahad pagi di banyak tempat, yang hadir itu juga banyak orang-orang non Muhammadiyah. Di Bojonegoro Masjid Taqwa itu sampai 2000-an. Di Madiun Islamic Center itu juga seperti itu. Di kampus UM Ponorogo itu juga sekitar 1.500 sampai 2.000, dan itu ya tidak selalu orang Muhammadiyah ya. Jadi di situ. Maka di bulan Ramadan itu sebagai sekolah untuk mendidik supaya kita punya jiwa yang kuat, jiwa yang sehat, jiwa yang punya kemauan-kemauan tentang kebaikan itu di puncak-puncaknya ya, di puncak-puncaknya ya.
Dan itu kita pakai untuk bekal yang diajarkan 1 bulan itu untuk 11 bulan kemudian. Ya. Kalau kemudian Muhammadiyah dalam tahun ke depan ini 11 bulan itu enggak bertambah maju amal usahanya, enggak ada amal-amal usaha yang baru, maka sesungguhnya kita hanya berhenti pada penguatan jiwa, tapi tidak kita gunakan untuk ya mendriving ya, untuk ya nyupiri Muhammadiyah itu ya. Nah, sehingga ini pelajaran penting. Mari kita ambil satu bagian mengenai puasa itu yang itu, ya ayyuhalladzina amanu, ya kan gitu. Ada iman di situ. Saya lukiskan mengenai fungsi, salah satu fungsi penting iman itu. Tahun 622 Masehi, Nabi hijrah dari Makkah ke Yathrib. Nanti di belakang hari menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya. Kota yang tercerahkan. Nawwaro yunawwiru tanwiron tinwaron munawwaron fahuwa munawwirun wadhaka munawwarun. Isim maf'ul. Ya, muannasnya munawwaroh. Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, selama 3 hari 3 malam beliau memulai perjalanannya itu dengan bersembunyi lebih dulu di Gua Thur, karena orang-orang musyrik Mekah itu berusaha membunuh Nabi ya. Dan di situ Nabi ditemani oleh Abu Bakar ya, oleh Abu Bakar ya. Nah, di hari yang ketiga itu orang-orang musyrik itu sampai juga akhirnya ke depan Gua Thur itu ya. Nah, tapi rupanya Allah ya siasati itu dengan luar biasa. Situ ada jaring laba-laba yang kemudian tidak rusak di pintu itu. Ada burung darah yang lagi bertelur ada di pintu gua di situ. Lalu orang-orang menyimpulkan tidak mungkin ada di dalam. Ya, jadi seperti itu. Tapi Abu Bakar lihat. Ya, rupanya ada bagian bawah di gua itu, ada juga bagian yang lurus ke depan gitu. Ya. Jadi beliau lihat ke atas itu kelihatan kaki-kaki orang-orang yang di situ. Ya. Nah, Abu Bakar menangis. Ya. Dan ini diabadikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah. Ayat 41. Insya Allah 41 atau 41 lah. Ya. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya. Melihat Abu Bakar menangis ya, khawatir Nabi itu akan dibunuh ya. Itu Abu Bakar nangis ya. Dan Nabi dengan tenang mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Di dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, ada disampaikan riwayat yang mengemukakan ucapan Nabi itu lebih luas, lebih panjang dari itu. Yang dikutip oleh Quran hanya la tahzan innallaha ma'ana. Nah, Nabi mengatakan seperti ditulis di dalam tafsir At-Tabari itu, la tahzan li annallaha ma'ana wallahu nasiruna. Ya.
walai ya'lamal musyrikuna walai yasilu ilaina. Jangan bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Wallahu nasiruna, Allah itu penolong kita. Sama sekali menggunakan lan, sama sekali ya, orang-orang musyrik itu tidak akan pernah tahu walayasilu ilaina, dan sama sekali mereka tidak akan menjangkau kita. Ini situasi yang sangat genting ya, sudah ada di depan gua dan Abu Bakar lihat ya kaki-kaki itu ya, tinggal sejengkal sajalah, kira-kira seperti itu. Dan mereka membawa senjata, mau lari kemana ya, lari kemana ya. Nah, tapi Nabi dengan tenang. Maka inilah salah satu dari fungsi iman itu ya, memberikan dampak psikis pada jiwa kita. Tidak hanya tenang, tapi juga optimis. Baik ketenangan maupun optimistik itu digantungkan kepada Allah ya. Innallaha ma'ana ya, wallahu nasiruna, digantungkan kepada Allah. Tidak akan pernah mereka itu tahu bahwa kita ada di sini, dan tidak akan pernah mereka itu sampai pada kita, menjangkau kita. Nah, ini kan optimistik. Pada situasi yang sangat mencekam seperti itu, lalu Nabi tetap tenang ya. Maka ini, nah, ini kan soal psikis, soal jiwa ya. Jadi di situ ya, saya kira saya juga pernah sampaikan ya, saya sering kalau kemudian mau diminta untuk ngisi acara jam 20 misalnya ya, nah, lalu saya jawab ya, saya akan sudah sampai di acara itu jam 19.45. Lalu saya koma, saya tulis insya Allah ya. Ini insya Allah optimistik ya, insya Allah yang positif. Karena ada orang menggunakan insya Allah itu untuk yang pesimis. Insya Allah saya hadir, padahal sudah punya simpulan tidak akan hadir. Tidak akan hadir itu kan sekali lagi seperti itu ya. Jangan gunakan untuk yang optimis, tidak boleh. Pesimis tidak boleh ya. Nggak ada ajaran Islam itu pesimis ya, optimis. Dosanya banyak, tetap optimis dapat ampunan loh gitu ya, sehingga mau istighfar gitu ya. Kalau dosanya banyak, sudah banyak, paling-paling nggak diampuni Gusti Allah, nggak boleh itu ya. Ngaji ini juga wasilah untuk dapat ampunan Allah itulah ya. Nah, terutama kalau yang hadir yang tua-tua itu ya biasalah, karena sudah paham sebentar lagi juga ya maghrib kan gitu ya. Ya, tapi nggak mesti tadi Bapak cerita ada yang lebih muda lebih dulu ya. Saya kok nyimpulkan ya, kita yang tua-tua yang belum mati-mati ini sebenarnya bukan orang yang baik-baik amat ya. Karena kalau baik-baik amat itu diambil oleh Allah lebih dulu. Nah, kan kira saya punya teman-teman yang baik-baik itu loh. Ya Allah, kok ya wafat itu ya. Kok ya wafat gitu. Ada Pak Najib Hamid ya. Dulu di BWM itu orang baik sekali. Kalau ada takziah itu dia sering kali yang lebih dulu. Lebih dulu. Ya. Dan optimis hidupnya ya, optimis. Ya, kok dipanggil oleh Allah lebih dulu ya. Jadi sekali lagi itu ya. Nah, jadi kalau saya milih nggak usahlah terlalu baik saya itu ya, supaya agak awet sih ya. Ya.
Jadi di situ, dan perjalanan orang itu saya sampaikan sekali-kali, jangan nyimpulkan sekarang. Sekali lagi, jangan nyimpulkan sekarang. Termasuk untuk diri kita maupun orang lain. Ya. Orang lain yang kita pandang penuh maksiat, itu belum tentu nanti di akhirnya. Kan gitu. Kita yang suka ngaji begini juga belum tentu. Ya. Jadi belum tentu, sekali lagi. Ya. Sehingga ini kita tetap optimis pada tadi orang-orang yang kelihatannya tidak karu-karuan, ya. Siapa tahu nanti kemudian 1 bulan sebelum wafat dia kemudian lalu suka ngaji lalu ya. Suka ngaji, setelah itu kemudian tamat tuh, kan baik, ya. Tapi kemudian yang suka ngaji-ngaji itu 1 bulan sebelum wafat itu sudah males datang ke pengajian, kan lain lagi. Jadi gitu, jangan simpulkan. Dulu kami di Jakarta itu juga ada yang mau nulis disertasi tentang pandangan politik Muhammad Nasir. Ya, ketika diajukan ke Pak Harun mengatakan jangan kamu tulis. Ya, kenapa? Lalu mahasiswa itu tanya. Ya karena beliau masih hidup. Lalu nanti sudah wafat tulis. Karena belum selesai, ya, belum selesai. Ya, jadi di situ. Nah, karena itu sekali lagi kalau kita pelajari, termasuk di studi hadis itu ada ilmu jarh wa ta'dil. Itu di dalamnya ada rijalul hadis. Itu adalah ya nanti Abu Daud itu meriwayatkan hadis itu dari A, B, C, D, E, F, lalu dari Abu Hurairah dari Nabi. A, B, C, D, E, F ini sampai Abu Hurairah itu masuk disebut dengan rijalul hadis. Inilah kemudian rangkaian sanad itu melalui itu sampai hadis itu sampai pada Abu Daud. Maka kemudian orang-orang ini itu ditulis ya dalam konteks al-jarh wa ta'dil, ilmu jarhi wa ta'dil. Ya, ilmu jarhi itu diungkapkan di situ tentang misalnya keobjektivitasannya, ya, keadilannya, ya, ada thiqah, apakah bersambung, ada ittisal, ya, kemudian ada kecerdasannya, ad-dobitnya, ya, lalu hadisnya itu apakah ada ilat ataukah tidak, ada cacat ataukah tidak, ya, atau apakah gak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Ini untuk hadis sahih. Nah itu rijalul hadis itu banyak disebutkan akhir wafatnya, tahun wafatnya, bukan tahun kelahirannya. Ya. Karena kalau lahir itu mesti baik, lahir itu mesti fitrah. Ya. Nah tapi kalau sesudah itu kan, ya. Jadi kalau anak kecil itu gemeske kan gitu ya. Nah kalau tambah besar tidak karu-karuan kan, nggak ngemeske lagi, yang gregetke kan, kira-kira gitu ya. Jadi di situ, sehingga akhir itulah kemudian yang penting. Nah di sini sekali lagi diajarkan oleh Al-Quran itu bahkan dituntunkan kepada Nabi Muhammad, latar kabunna tobakon an tobak. Benar-benar sungguh-sungguh engkau Muhammad, ada lam taukid, ada nun taukid, latar kabunna, engkau Muhammad akan naik dari posisi satu ke posisi yang lebih tinggi dalam hal kebaikan tentu. Ya, jadi di situ. Nah ini Bapak Ibu-ibu, ya, terkait dengan itu semuanya. Nah, maka sekali lagi, kenapa Allah mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu? Ya karena ini adalah madrasah ruhiyah yang terkait dengan soal jiwa kita.
Kalau kita ini punya ketenangan jiwa, punya optimisme dalam hidup, ya termasuk ngurus Muhammadiyah, ya ngurus Muhammadiyah, ya ini dimensi yang teleologis itu, ya. Jadi di situ. Lalu baru kutiba alaikumusiyam. As-saum itu al-imsak, ya, menahan diri. Dan hebatnya madrasah ruhiyah ini, kita dididik jiwa kita untuk menahan diri dari hal yang dibolehkan. Makan minum itu boleh, suami istri menyalurkan libido itu boleh, ya boleh, ya. Tapi kita selama 1 bulan, ya, dididik. Karena itu ayat yang ke-188, ya. 183, 184, 185, 186, 188-nya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, jangan kau makan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Nah, kita sudah dididik di sininya, ya. Sekalipun begitu diingatkan, kan sama dengan begini kira-kira. Kalau kalian itu memang betul-betul telah terdidik dalam Ramadan itu bisa menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya dibolehkan, ya, maka mestinya kalian itu tidak makan harta yang dengan cara yang batil. Wala ta'kulu, dan jangan kau makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ya, kita tidak tahu harta kita itu kita peroleh apa ada yang batil, ya. Mungkin ada. Karena itu kita masih diberikan kesempatan untuk membersihkan. Ya, melalui apa? Melalui sedekah. Melalui apa? Melalui zakat. Melalui infak. Dan ketika Ramadan berakhir, ada juga pembersihan itu dengan zakatul fitri. Ya. Jadi di situ. Ya. Ma min lahmin yambutu an haramin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sel-sel tubuh kita ini yang berkembang karena sesuatu yang haram, entah caranya, ya, ataukah kemudian memang esensinya haram, ya, itu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah siap-siap menempati nanti di bagian di neraka, ya. Dan itu juga akan, neraka itu nanti, tetapi juga, ya, itu bisa muncul sebagian kita ini, ya, dan itu akan mempengaruhi jiwa kita, ya, jiwa kita, ya, sehingga ini bagian di situ, ya. Dan sekali lagi sedekah dan sebagainya itu, ya, kita ini mungkin yang sudah tua-tua ini akhirnya menyimpulkan begini, ya, nggak ada yang hilang. Kok yang kita sedekahkan, kita yang dibujui orang, itu akhirnya nyimpulkan dikembalikan oleh Allah, ya, dikembalikan oleh Allah. Kita akhirnya nyimpulkan begitu. Nah, ketika begitu kan jiwa kita enak, ya, enak. Ya tentu sebagai manusia, ketika kita dibujui itu ya mangkel lah, ya, mangkel, ya, itu manusiawi. Tapi ketika tambah tua kita rasa, ya Allah, ya, kalau dulu lalu kita tidak dibujui, maka saya tidak tinggal di sini, lalu tinggal di sana, kan kira-kira seperti itu, ya. Jadi di sana, ya, kami pernah dapat uang itu banyak, nggak pernah pegang uang banyak, dapat uang banyak. Ada seangkatan kami, ada berapa orang, ya, ada mungkin 6 orang. Tahun 85 dapat rapelan, nah, jadi dosen awal pegawai negeri dapat rapelan, nggak pernah pegang uang banyak, uang banyak, ya. Kan kelihatan potongan orang seperti saya ini kan nggak pegangan uang banyak, ya. Nah, sudah potongannya kelihatan, ya. Jadi itu betapa
ya. Betapa sekali lagi sebagai manusia ya, sebagai manusia ya. Akhirnya kami berpikir ke depan, optimistik ya, tadi itu, dan juga dengan tenang lah ya. Kita investasikan. Sama yang 6 orang itu tadi. Kita beli tanah untuk DP. Setelah itu nyicil dapat kira-kira 6 kali. Baru kami tahu bahwa tanah itu yang di kapling-kapling itu tanah tetangganya. Celakanya orang itu kemudian minggat. Ya Allah ya, bagaimana sih? Ya. Di daerah sana, daerah Juanda ya, daerah Juanda. Ya. Nah setelah tua saya mikir gini, ya Allah, saya masuk Malang tahun 2000. 2005 punya rumah yang tadi Pak di situ ya, dan tanahnya lebih luas itu daripada yang dulu di Bujuk itu. Nah kalau kemudian saya tinggal di Surabaya kan panas ya, nah, terus diganti oleh Allah di situ, ya Allah dikembalikan. Nah, itu ketika tua ya. Jadi kalau tua-tua begini masih belum bisa nyimpulkan dalam hidup ya, itu ya kebangetan lah ya. Jadi disimpulkan, nggak ada yang hilang ya, ya. Kadang-kadang rezeki itu diberikan oleh Allah itu ya, bukan ketika sedang kita minta lalu besok datang ya. Dan itu akan lebih nikmat ketika kemudian ketika kita memerlukan betul lalu ada, itu jauh lebih nikmat. Ibu-ibu yang punya banyak makanan di kulkas itu akan lain ya. Ketika puasa begini sampai zuhur nggak ada makanan, sampai asar nggak ada makanan, menjelang maghrib ya, lalu ada ya ada yang ngirim buka pada kita, ya Allah, itu nikmat sekali ya. Jadi kita semakin kita tahan, semakin di sini kita seperti itu, tapi ya optimis, itu semakin nikmat. Ini al-imsak, menahan diri tadi. Hampir pastilah kalau berbuka itu mesti nikmatnya itu hampir pasti. Nah kalau sahur, jadi Bu, kalau buka itu nggak usah disediakan yang terlalu enak-enak ya. Nggak enak pun itu tetap enak gitu ya. Karena investasi kita sudah lama, ya, sudah lama. Ya, ini coba kalau di depan saya ada minuman ya. Oh ada minuman, kan segar sekali ya. Segar sekali, tenggorokan ini kemudian agak terbasahi ya. Ya. Tapi dengan bayangkan, dengan ceritakan begitu sudah terasa sejuknya di tenggorokan ya. Nah, waktu itu masih kita ceritakan. Jadi di situ ya, al-imsak itu ya. Nah, sekaligus juga itu namanya investasi, gitu ya. Investasi. Yang diinvestasikan apa? Kenikmatan. Ya, kenikmatan. Yang bisa segera kita nikmati, tapi lalu kita tunda. Masuk neraka itu ayat di surat Az-Zumar itu masuk neraka itu wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ya, orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam. Ya. Ketika mereka itu sudah sampai ya di depannya, futihat, dibuka langsung. Tapi kalau ke surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro hatta idza ja'uha wa futihat. Ya, enggak ada. Ya. Jadi kalau melaksanakan kewajiban itu segerakan. Ya. Karena melaksanakan kewajiban itu beban taklif. Tapi dapat hak itu ya. Sekali lagi itu bukan taklif, dapat hak ya. Bukan beban. Ya. Jadi di situ. Liso imi farhatan, kan gitu. Ya.
Farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ketika berbuka dan nanti ketika kita di akhirat ketemu Allah. Itu kegembiraan kita. Ya. Sehingga di sini. Ya. Maka Islam mengajarkan kita. Maka bermuhammadiyah juga begitu. Ya. Begitu. Ya. Besarkan jiwa kita ngurus Muhammadiyah. Ya. Sekali lagi di situ. Nah, jiwa kita ini, ya. Dan selalu saya sampaikan jangan gunakan Muhammadiyah untuk membesarkan diri kita. Gunakan diri kita untuk membesarkan Muhammadiyah sebagai wasilah li'i'la'i kalimatillah, li khidmatil ummah. Ya. Sebagai wasilah. Ya. Jadi di situ. Nah, ini yang tua-tua masih kemudian aktif dan sebagainya, ya. Jadi di situ. Nah, dan ini tadi itu investasi. Ya, investasi. Hampir pasti kok ya, Muhammadiyah itu berangkatnya dari nol. Dari nol. Nah, saya kuat ngaji sampai menjelang duhur ya. Ya. Nah, hampir pasti Muhammadiyah itu berangkatnya dari nol. Ya. Pimpinan ranting, pimpinan cabang itu ya. Biasanya di situ yang menggerakkan di situ. Ya. Lalu kadang-kadang sertifikatnya yang digadekan untuk dapat pinjaman. Kan gitu. Begitu diberikan nama Muhammadiyah, lalu sudah menjadi bukan miliknya, itu milik Muhammadiyah, ya, milik Muhammadiyah. Dan ini, ya, kita ini ya Allah, saya merasa, ya Muhammadiyah itu betul-betul rasanya kok ya, ditolong, di backup oleh Allah. Mohon maaf, kami beberapa waktu yang lalu itu balas kunjungan PBNU. Nah, PBNU itu dengan terus terang mau belajar ke Muhammadiyah dalam konteks kepemilikan amal-amal usahanya di situ. Karena yang di NU itu masing-masing bikin yayasan dan itu bukan milik NU. Bisa milik keluarga, bisa milik kelompok di situ, ya. Jadi di situ. Nah, sekarang mulai mereka membuat amal-amal usaha yang langsung milik NU. Ya, mulai. Ini Muhammadiyah. Jadi kita ini di backup oleh Allah dengan cara begitu. Ya. Ya. Jangan-jangan orang Indonesia itu yang paling kaya itu Pak Haidar Nasir ya. Presiden Republik Muhammadiyah tadi ya. Ya. Oh, itu bisa ratusan triliun, Pak. Bisa. Ya. Aset-asetnya itu semuanya. Dan itu ada ex officio ya pimpinan pusat. Ya, kalau dulu potongan saya ini potongan orang miskin, sekarang sudah agak berbeda kan gitu ya. Ya. Tapi ya puncaknya pada Pak Haidar. Tapi itu juga sementara. Nanti kalau sudah ganti ya ganti lagi. Ya, tapi pengelolaannya diserahkan otomatis sebelumnya pada yang memulai tadi, gitu loh ya. Jadi di situ. Jadi kita seperti itu. Ya. Dan bahkan banyak orang-orang, mohon maaf, termasuk dari luar Muhammadiyah yang lalu digerakkan hatinya oleh Allah, lalu menyerahkan ya kekayaannya ke Muhammadiyah. Di Kendal baru saja ada rumah sakit yang diberikan ke Muhammadiyah di sana. Ya, ya. Jadi yang seperti itu. Ya. Kami pas ke NTT ya, dari Kupang ke Teliu itu kira-kira pulang pergi 10 jam ya. 10 jam dan alhamdulillah saya akhirnya bisa berjoget ya. Kami bisa berjoget. Selama ini kalau lihat orang joget ya kok ketoy enak banget itu ya. Nah, itu bisa berjoget. Kenapa? Karena di kendaraan itu jalannya tidak karu-karuan begini ya, sehingga begini-begini kan, jadi begini-begini.
Ya, jadi, nah itu antara antara Teliu dengan Kupang itu di tengah jalan itu kami harus berhenti di sebuah PDM. Nah di situ ada orang bukan Muhammadiyah, ya, mewakafkan tanahnya, menyerahkan ke Muhammadiyah supaya dibuat yaitu rumah sakit atau dimulai dari klinik di situ. Argumentasinya sederhana dia. Di sini ini mayoritas bukan Muslim, sehingga rumah-rumah sakit pemerintah itu ya bukan Muslim. Nah, kami kok rasanya lebih enak andai kata kemudian sakit itu di rumah sakitnya orang Islam, dan yang lebih memungkinkan itu kelihatannya kok Muhammadiyah diberikan. Nah, jadi di situ bahwa ini ya. Jadi ini muktamar ke 48 ya kemarin. Ya 48 ya. Di Solo, di Surakarta itu. Pembukaannya di alun-alun. Ya. Pagi itu sudah rintik-rintik hujan. Orang khawatir ya, wah itu kalau hujan deras kayak apa. Pembukaan sampai selesai tetap saja mendung tapi tidak turun hujan. Yang hebat lagi ya di jalan-jalan termasuk di alun-alun itu ya nggak ada sampah-sampah berkeliaran dan sebagainya. Beberapa waktu kemudian kami mewakili Pak Haidar diminta hadir di acara di Sidoarjo dari organisasi yang lain menyambut 100 tahun, mau ke 100 tahun. Sampahnya tidak karu-karuan. Artinya apa? Ya Allah, ya. Ini orang Muhammadiyah ini telah dididik oleh Allah dalam konteks kultur, dalam konteks kebiasaan. Ya, tidak mau meninggalkan kemudian sampah itu ya di situ. Ya. Bahkan beberapa waktu kemudian Dahlan Iskan, ini dulu pemilik Jawa Pos ya, namanya gitu. Di Deswe itu menulis mengenai muktamar itu, muktamar Muhammadiyah itu, termasuk tadi sampah itu. Lalu juga menyimpulkan kelihatannya bangsa ini perlu mengambil pelajaran dari Muhammadiyah dalam konteks pergantian pimpinan. Ya, lah kok bisa-bisanya ya, saya mikir-mikir dari sekian banyak lalu dipilih 39. Yang milih anggota Tanwir. Tidak seluruh di jajaran misalnya PWM enggak. Itu anggota Tanwirnya hanya 2 masing-masing PWM itu. Ya, akan tergantung jumlah PDM-nya berapa gitu. Itu yang milih. Sekian diambil 39. Nanti 39 dipilih oleh muktamirin, itu dipilih 13. Nah, yang 13 itu diberikan ruang nanti untuk menambahkan, tapi juga kemudian disampaikan dalam musyawarah nasionalnya ya untuk tambahan itu. Sehingga kami sekarang ada 18. Ya, 18. Ada tambahan 5 di situ. Nah, sehingga nggak bisa yang 13 tadi diatur, dipengaruhi oleh luar. Tapi kalau milih satu ya, itu akan bisa dikendalikan. Saya mikir ya Allah, siapa dulu yang membuat cara kayak begitu itu? Ya, cara kayak begitu itu. Ya, sehingga tidak bisa kemudian supaya nanti ini yang jadi ya. Itu biasanya dari luar ya, mau mempengaruhi. Nggak bisa. Jadi saya Allah Muhammadiyah itu betul-betul ya, atau boleh jadi karena kita mengakhiri pidato, tapi ini bukan akhir ceramah saya. Nasrum minallah wafatun qorib di situ ya. Jadi nasrum minallah, pertolongan dari Allah, wafatun qorib, dan kemenangan sudah sangat dekat ya. Kesuksesan sudah sangat dekat. Ini harus menjadi jiwa kita yang ngurus Muhammadiyah. Gitu loh ya. Ini ada cabang-cabang. Ya. Kalau cabang ini tidak melihat cabang yang lainnya lebih maju, itu bukan driver.
Ya, yang di struktural terutama, yang di struktural, gitu loh ya. Nah, ya kalau soal pendidikan, saya kira Malang sudah melampaui Surabaya, ibu kota provinsi. Karena universitas yang di sini lebih bagus daripada yang di Surabaya, kan gitu ya. Jadi di situ. Nah, tapi kalau cabang-cabang itu, termasuk PDM itu masih kalah dengan yang Lamongan, gitu loh ya. Nah, ya kayak sopir saya tadi lihat di depan, fastabiqul khairat itu menghendaki jenengan semua lihat yang di depan. Ya, jadi di situ. Ya, nah, itu di Mbabat itu ada cabang. Kira-kira 5 tahun yang lalu itu mendirikan rumah sakit yang kedua di kanan jalan. Nah, yang PDM juga di kanan jalan di Lamongannya itu di Babat ya. Rumah sakitnya besar ya. Habis 65 kalau tidak salah miliar. Mungkin sekarang ini pimpinan cabangnya masih punya hutang sekitar 40 miliar. Gagah loh ya. Gagah ya. Mantap ya. Mantap. Ini belakangan Pak Mukti bicara tentang supaya pentingnya berhutang ya. Oh, kami sudah bicara sudah lama Pak, sahabat saya. Mimpin Muhammadiyah Jawa Timur itu ya, semakin banyak hutangnya semakin bagus. Karena itu gagah. Gagah toh. Loh. Kalau utang sedikit saja tidak dipercaya orang, ya. Utang dikit tidak dipercaya orang. Nah, untuk ngukur gagah tidak gagah itu hutang yang banyak. Tapi gunakan dengan benar, ya. Jangan tidak benar. Kalau tidak benar kacau. Tapi kalau benar itu nanti yang bayar itu Gusti Allah gitu ya. Gusti Allah yang bayar. Jadi begitu. Ini kan soal tadi itu ketenangan jiwa, bahwa hutang besar itu tenang-tenang saja kan gitu ya. Dan mungkin banyak yang tidak tahu ya. Itu perbankan itu. Kalau orang punya hutang kecil-kecil lalu sampai nggak bisa bayar itu dikejar-kejar. Tapi kalau hutangnya besar nggak berani ngejar-ngejar. Sebab kalau minggat ya, nah. Ya. Itu investasi loh, investasi. Ya, hampir pasti yang di Mbabat itu pendapatan rumah sakit tidak dihabiskan, kan dipakai untuk bayar tadi itu. Ada investasi di depan yang dilakukan. Ya, sekian tahun kemudian selesai. Ya, jadi di situ. Dan ya, puasa ini mesti ada hari rayanya loh ya. Puasa itu mesti ada hari rayanya. Ya. Dan beda orang yang berpuasa kemudian hari raya dengan orang yang tidak puasa ikut hari raya. Beda. Di sininya pasti beda. Beda. Di situ. Nah, ngurus Muhammadiyah itu puasalah. Puasa. Ya. Tadi pimpinan ranting yang naruh sertifikatnya tadi ya untuk pinjam itu. Ya. Karena lu nyecil-nyecil itu puasanya. Ya, puasanya. Baru kemudian jadi besar. Hari raya, ya. Nah, ada yang belum hari raya juga ada yang masih puasa. Bahkan ada yang tidak mau puasa, nggak mau puasa kapan hari raya. Lalu yang nggak mau puasa itu apa nggak ada bantuan ya dari Jawa Timur dan sebagainya begitu. Nah, lain Pak ya. Kalau kita usaha mati-matian lalu berhasil dengan kita dibantu orang, lain. Ya, jadi gitu loh. Nikmatnya itu lain. Jadi puasa itu juga ngajarkan kita begitu untuk bermuhammadiyah. Ini dimensi teleologisnya. Ya, dimensi yang kalau kita di situ. Ya. Nah, di sini. Ya. Ini yang muda-muda, yang pengurus yang muda-muda ini ya. Itu. Ya. Jadi di situ. Nah, kalau Jawa Timur ini insya Allah sudah lama hari rayanya ya. Tapi itu yang puasa orang-orang dahulu Pak. Bukan yang sekarang-sekarang ini. Kan gitu ya. Kita tinggal nikmatnya saja. Kemarin kita tinggalkan uang di PWM itu tahun 2022 itu hampir 12 miliar. Kami dulu mewarisi dari Pak Tahir Lut yang sebelumnya itu 3 miliar.
Itu yang di PWM. Ya. Belum yang di amal Musa kan lagi ya. Jadi itu hanya sebuah gambaran. Ya. Sekali lagi di situ yang puasa ya dulu Pak Rohim Nur, Pak Anwar Zen. Ya, kan begitu. Tapi sekalipun begitu kita juga berusaha untuk puasa di situ karena itu sekali lagi uang tadi itu ya kan tidak kita habiskan ya. Jadi jangan pernahlah kemudian ngurus Muhammadiyah itu mewariskan pada kepemimpinan berikutnya itu dengan kemiskinan. Nah, jangan. Ya. Jadi ya ada yang kemudian di banyak kawasan yang masih itu ada kemudian PWM yang saya tanya rapatnya 1 bulan berapa kali, 1 minggu sekali enggak? Ya enggak Pak, ya kalau ada masalah baru rapat. Nah kalau 5 tahun enggak ada rapat, enggak ada masalah. Ya. Sebenarnya pasti ada masalah. Enggak punya rumah sakit kok, PDM enggak punya rumah sakit kok enggak masalah. Itu masalah. Gitu loh ya. Wong itu cabang ada yang punya rumah sakit yang hebat kok. PDM enggak punya. Ya. Termasuk PDM Malang, Kabupaten Malang, ya. Kabupaten Malang, ya. Ya sama itu yang senyum-senyum saja waktu itu ya. Kalau saya goda begitu. Ya, kayak di situ. Ya. Ya, dulu itu masih di PPM saya. Itu diundang ke Jember, Universitas Muhammadiyah Jember. Setelah selesai acara kami diajak oleh BDM ke rumah sakit yang belum selesai bangun rumah sakit. Lalu mereka mengatakan, Pak ini nanti insya Allah akan menjadi rumah sakit yang terbaik di Jember. Nah, dan ini dulu kami ini mangkel sama Pak Saad. Saya senyum-senyum, kok mangkel kenapa gitu? Ya karena dulu Pak Saad olok-olok kami ya. Ini punya universitas kok rumah sakit aja enggak punya. Itu 4 tahun yang lampau Pak. Alhamdulillah ini kami wujudkan. Orang itu kalau diolok-olok itu ada 2 kemungkinan, to be or not to be. Ya, kalau to be itu kita ini diolok-olok, dikira kita tidak bisa, insya Allah kita bisa, lalu melakukan, itu to be. Kalau not to be, ini sudah ngurus Muhammadiyah, kaki dibuat kepala dibuat kaki, masih diolok-olok saja, sudah nggak ngurus Muhammadiyah, itu. Tapi nggak ada, Muhammadiyah nggak ada begitu. Nah, sehingga saya ajarkan kepada yang PWM yang lain itu, ya, PWM itu tugasnya mengolok-olok PDM. PDM mengolok-olok cabang mengolok ranting. Kami sekarang di PWM, sekarang di PP itu ngolok-olok PWM. PWM. Ya. Jadi yang seperti itu, Bapak ya. Nah, insya Allah nggak ada orang Muhammadiyah not to be itu nggak ada. Ya. Ingat saya sini dulu sudah saya ingatkan jangan ngaji saja, ya. Jangan ngaji saja karena kita ini bukan hanya al-harokah al-fikriyah, tapi kita ini juga al-harokah at-tanfidhiyah atau al-harokah at-tatbikiyah. Yang di ayat-ayat itu lalu kita wujudkan dalam bentuk yang konkret untuk teleologisnya itu. Untuk bikin ini. Ya. Jadi di situ. Ini masjid ini ada masjid di Kalsel, Banjarmasin. Kalsel, ya. Namanya Masjid Al-Jihad. Ya. Ketika saya ke sana lalu diminta ngisi di pengajian itu, kemudian diberitahu di situ ada Alphard. Ada mobilnya Alphard. Lalu mereka mengatakan, Pak ini mobil kami, ini kami gunakan untuk ngurus jenazah. Jadi jenazah-jenazah itu kami urus hampir setiap waktu ada, ya. Untuk lalu kami antar dengan mobil ini, mengambil dari rumah, kemudian kami mandikan, kami kafani, kami sholatkan, lalu kami antarkan ke pemakamannya bersama keluarganya dengan gunakan ini.
Lalu mereka itu kita tarik 5 juta. Yang tidak punya kita bebaskan. Kok menggunakan Alphard? Alphard itu 1 miliar lebih, Bu, ya. Iya, Pak, karena kami menangkap peluang ada keluarga-keluarga yang ingin memberikan penghormatan terakhirnya itu pada keluarganya dengan maksimal. Nah, kami siapkan. Datang belakangan, yang kedua, itu sudah punya 2 Alphard. Ya, ini masjid, Masjid Al-Jihad. Jadi kadang-kadang begini loh ya, takmir yang di sini ini ngelencer, ya. Yang namanya driver itu lalu nggak ngelencer, itu berarti nggak driver. Tahu ya? Di bawah, ya, lihat di situ, ya, supaya menimbulkan inspirasi bagi kita. Nah, ini ya tentu sekali lagi ada al-imsak. Boleh jadi ketika ngelencer begitu bayar sendiri, boleh jadi. Tapi percayalah itu nggak ada yang hilang, ya. Jadi di situ, ya. Nah, di sana. Yang belakangan, kama kutiba alladzina min qablikum lalu la'allakum tattaqun. Iman, as-saum, as-siyam, al-imsak tadi itu. Yang terakhir ya la'allakum tattaqun. Fi'il mudhari, tattaqun. Fi'il mudhari itu yang pertama artinya apa yang dilakukan sekarang untuk hadir, untuk masa yang sekarang. Ya. Jadi di situ. Ya. Yang kedua, untuk masa yang akan datang belum dilakukan. Yang ketiga, masa sekarang dan seterusnya. Ada istimror bainal hadir wal mustaqbal. Ada istimror untuk waktu yang sekarang dan waktu yang akan datang. Maka la'allakum tattaqun itu untuk yang ketiga ini, untuk istimror, untuk supaya terus menerus, supaya nanti akhirnya kita baik, menjadi husnul khotimah, itu harus terus menerus takwanya di situ. Ya. Nah, takwa itu wiqayah, itu artinya hati-hati. Hati-hati. Oh, ini sesuai dengan perintah Allah. Oh, kalau saya melakukan ini dilarang oleh Allah, kan hati-hati. Ya. Untungnya tidak terlalu jelas apakah ngantuk itu dilarang atau diperintahkan. Ya, termasuk ketika ngaji begini ya. Nah, untungnya di situ ya. Ya. Nah, sehingga ini juga sekali lagi hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Dan harus terus-menerus. Ya. Karena kita tidak tahu di akhirnya nanti kayak apa, ya. Tapi kalau terus-menerus pada umumnya orang-orang yang istiqomah itu nanti bagus matinya gitu ya. Terakhirnya ya di situ. Sehingga di sini. Nah, tadi tenang, optimis, lalu investasi berarti memproyeksikan ke depan untuk menjadikan keuntungan-keuntungan, semua dikelola dengan baik, dengan hati-hati. Kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan, andai kata Allah hanya menurunkan surat Al-Asr, itu sudah cukup. Sudah cukup untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia. Nah, pedoman hidup. Ya, saya teruskan pernyataan Imam Syafi'i itu. Andai kata Allah hanya menurunkan 183 ya, surat Al-Baqarah ini saja, itu sudah cukup. Ya, dibangun jiwanya dengan ketenangan, optimisme kepada Allah, lalu investasi. Ya, hidup kita itu investasi. Ya, investasi. Ya, investasi untuk akhirat kan gitu ya. Untuk dunia akhirat lah bisa seperti itu. Setidak-tidaknya akhirat saja. Ya, jadi lalu itu kita kelola dengan baik. Ini itu tingkat manajemennya, tingkat manajemen dewa itu sudah. Memanage yang di sini kita, ya, yang di sini kita di manage. Jadi di situ. Bahkan tadi hanya satu nggak ada huruf wawunya, surat Az-Zumar tadi, masuk neraka nggak ada wawunya,
langsung futihat, masuk surga, wa futihat. Ini nggak ada wawunya, ini ada. Itu ada jedah di sini, ini ada jedah. Itu juga sudah cukup. Ya. Sehingga sekali lagi inilah kalam Al-Qur'an itu baligh, ya. Dalam Al-Qur'an itu nggak akan pernah habis digali. Jadi ini Bapak, ya. Saya tadi ingin dengarkan dari cabang itu punya apa saja ya. Tadi yang diceritakan masjidnya saja ini ya. Ya, jangan-jangan hanya punya masjid ini saja ya. Nah, tapi enggak, saya kira ya punya sekolah macam-macam itu. Ya, jadi di situ. Nah, sehingga ini ya, saya kira ini Bapak yang dapat saya sampaikan ya. Nah, moga-moga kita ditolong oleh Allah ya, diberikan kekuatan ya. Yang muda-muda itu perlu belajar pada yang tua-tua ya. Yang tua-tua ya. Yang tua masih punya semangat dan sebagainya ya. Kalau yang muda kemudian melempen ya kebangetan kan gitu ya. Ya. Dan sesungguhnya yang tua-tua itu kenapa masih hidup ya, karena masih punya semangat. Kalau sudah nggak punya semangat ya, lama-lama kepeker kan begitu ya. Jadi di situ ya. Dan insya Allah kalau kita ini sudah tadi itu yang menjadikan Muhammadiyah itu sebagai wasilah kita ya, wasilah kepada Allah ya, untuk ilau kalimatillah, untuk khidmatul ummah itu ya, insya Allah kita ini akan tenang-tenang saja ya. Sehingga di situ ini pentingnya ya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan ya. Saya kira itu bagian-bagian yang kita penting untuk dilakukan. Saya kira itu ya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.